Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi Accounting in Action yang berisi pemahaman dasar yang harus dimiliki dalam akuntansi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada sesi ini adalah: pertama, mahasiswa dapat menjelaskan aktivitas dan user dalam akuntansi. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan building blocks dalam akuntansi yang terdiri atas etika, prinsip-prinsip, dan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan komponen dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Akuntansi terdiri atas 3 aktivitas, yaitu pertama, aktivitas identifikasi. Dalam kegiatan operasional perusahaan, terdapat 2 jenis transaksi yang biasanya terjadi, yaitu transaksi atau kejadian ekonomi dan transaksi atau kejadian non-ekonomi. Transaksi ekonomi adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang, atau ekuitas atau modal perusahaan. Sedangkan transaksi non-ekonomi adalah transaksi yang tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan perubahan baik pada aset, utang, maupun ekuitas perusahaan. Aktivitas identifikasi dilakukan untuk memisahkan mana transaksi ekonomi dan mana transaksi non-ekonomi. Karena hanya transaksi ekonomi ini yang nantinya akan kita olah menjadi laporan keuangan dalam akuntansi. Kemudian aktivitas yang kedua adalah recording atau pencatatan. Setelah tadi kita mengidentifikasi transaksi ekonomi yang terjadi dalam perusahaan, maka selanjutnya adalah melakukan pencatatan, pengelompokan, dan meringkas transaksi tersebut dalam bentuk jurnal dan juga buku besar. Aktivitas selanjutnya adalah communication, yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi ekonomi yang telah dicatat, dikelompokkan, dan diringkas tadi untuk disajikan kepada user yang memerlukan informasi tersebut. Informasi yang dihasilkan dari ketiga aktivitas dalam akuntansi ini berbentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh user dalam pengambilan keputusan. User akan melakukan analisis dan interpretasi atas informasi atau laporan keuangan yang kita hasilkan untuk pembuatan keputusan. User atau pengguna informasi akuntansi ada 2, yaitu internal user atau pengguna yang berasal dari dalam perusahaan dan external user atau pengguna yang berasal dari luar perusahaan. Internal user seperti bagian finance membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dalam pembuatan keputusan, seperti apakah perusahaan memungkinkan untuk membayar dividen dalam bentuk kas berdasarkan kondisi keuangan perusahaan saat ini yang biasanya dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Kemudian yang kedua adalah marketing. Marketing memerlukan informasi akuntansi untuk membuat keputusan di bidang penjualan. Misal terkait penentuan harga jual yang akan memberikan net income maksimal bagi perusahaan. Kemudian user internal lainnya adalah HRD atau Human Resource Department. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat keputusan terkait besaran gaji, termasuk kenaikan gaji karyawan. Dan internal user lainnya adalah manajemen. Manajemen membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat keputusan terkait kinerja lini produk. Apakah lini produk tersebut menguntungkan atau tidak? Apakah akan dihentikan atau tetap dipertahankan di periode berikutnya? Sedangkan pengguna eksternal atau pengguna di luar perusahaan adalah pertama, investor. Investor memerlukan informasi terkait kinerja perusahaan. Apakah kinerja perusahaan sesuai atau tidak dengan ekspektasi mereka? Informasi akuntansi juga diperlukan investor
untuk membandingkan kinerja antar perusahaan, untuk memutuskan apakah mereka akan membeli saham perusahaan kita atau tidak. Biasanya yang dibandingkan adalah ukuran perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki dan profitabilitas perusahaan kita yang umumnya dilihat dari kemampuan menghasilkan laba. Nah, informasi ini bisa diperoleh melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Pengguna eksternal lainnya adalah kreditur. Kreditur memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang pada saat jatuh tempo, sehingga mereka bisa memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak kepada perusahaan tersebut. Jika nantinya setelah kalian lulus kuliah, kalian punya usaha, kemudian ingin mengajukan pinjaman ke bank, biasanya salah satu persyaratan yang diperlukan adalah Anda harus punya laporan keuangan. Bank dalam posisi ini adalah sebagai calon kreditur. Pengguna eksternal lainnya adalah lembaga yang mengurus perpajakan di suatu negara. Kalau di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh kantor pelayanan pajak yang ada di daerah. Mereka memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Apakah sudah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Kemudian lembaga pemerintah lainnya, misal lembaga yang mengatur pasar modal, memerlukan informasi akuntansi untuk melihat kepatuhan perusahaan yang listing di Bursa Efek. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Bursa Efek atau tidak. Kemudian, pengguna eksternal lainnya adalah serikat buruh. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar peningkatan upah dan memberikan manfaat kepada anggota serikat pekerja. Sekarang kita akan membahas tentang building blocks dalam akuntansi, dimulai dari etika dalam financial reporting atau pelaporan keuangan. Etika adalah standar perilaku yang digunakan untuk menilai sebuah tindakan. Apakah tindakan tersebut benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Efektif atau tidaknya pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi tergantung pada perilaku etis yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam mengembangkan perilaku etis, terdapat beberapa step yang harus dilakukan, yaitu pertama, kenali situasi etis yang dihadapi dan permasalahan etika yang muncul dalam situasi tersebut. Biasanya, organisasi bisnis atau profesi memiliki kode etiknya masing-masing. Demikian pula profesi akuntan. Kita juga memiliki kode etik yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesi kita. Kemudian yang kedua, identifikasi dan analisis elemen-elemen utama dalam situasi yang dihadapi, seperti siapa saja stakeholder yang akan diuntungkan atau dirugikan dalam situasi yang kita hadapi. Selanjutnya, identifikasi alternatif dan dampak setiap alternatif bagi stakeholder. Pilihlah alternatif yang lebih etis, tentu saja dengan mempertimbangkan semua konsekuensi yang akan dihadapi. Building block selanjutnya adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan dasar yang memastikan bahwa pelaporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi sehingga dapat dipercaya dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua lembaga yang terkenal dalam penyusunan standar, yaitu pertama adalah FASB atau sering kita sebut dengan FASB atau Financial Accounting Standard Board yang menyusun prinsip akuntansi berterima umum atau dulu kita singkat dengan PABU
Jika dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. FASB ini adalah lembaga pembuat standar yang ada di Amerika. Amerika dianggap sebagai nenek moyang dari akuntansi. Banyak negara-negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, juga melihat pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh FASB sebagai acuan dalam membuat standar di negara masing-masing. Nah, kondisi ini terjadi sebelum adanya lembaga pembuat standar akuntansi yang berlaku secara internasional, yaitu IASB atau International Accounting Standard Board. Lembaga ini membuat standar akuntansi yang berlaku secara internasional yang kita kenal dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Standar ini sudah digunakan di kurang lebih 130 negara di dunia termasuk Indonesia. Dan saat ini IASB dan FASB juga telah bekerja sama atau berkolaborasi dalam program kegiatan mereka dalam menyusun standar akuntansi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengukuran yang digunakan dalam akuntansi. Sejak tahun 2011 atau 2012, Indonesia sudah mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menurut IFRS, terdapat 2 prinsip pengukuran yang dapat digunakan, yaitu historical cost atau harga perolehan dan fair value atau nilai wajar pada saat pelaporan. Jika perusahaan menggunakan historical cost, maka perusahaan tersebut harus mencatat asetnya sebesar cost atau harga perolehan atau harga beli aset tersebut, termasuk juga ketika dalam masa pemakaiannya aset tersebut direparasi, ditambah atau diganti spare part-nya sehingga aset itu dapat beroperasi dengan lebih baik. Maka pengeluaran untuk reparasi, penggantian spare part, dan penambahan tadi akan menambah harga perolehan aset tersebut. Sedangkan jika perusahaan menggunakan fair value atau nilai wajar, maka perusahaan harus menyatakan aset dan hutangnya sebesar fair value atau nilai wajar pada saat pelaporan keuangan. Fair value atau nilai wajar adalah jumlah rupiah yang diterima jika aset tersebut dijual pada saat itu, atau jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang jika hutang tersebut dilunasi pada saat itu. Dalam praktik nanti kita akan menggunakan historical cost, karena dalam mata kuliah ini kita hanya mempelajari dasar-dasar dalam akuntansi, sedangkan fair value biasanya lebih banyak dipelajari di mata kuliah intermediate accounting. Dalam memilih prinsip pengukuran yang akan dipakai, perlu diperhatikan trade-off antara relevance dan faithful representation atau relevansi informasi dan penyajian informasi yang dapat dipercaya. Relevansi artinya informasi finansial yang dihasilkan dapat mempengaruhi keputusan. Berarti informasi harus up to date mencerminkan kondisi saat ini. Misal, ketika tertulis aset 1 juta, apakah kondisi aset saat ini sesuai dengan nilai 1 juta tersebut, sehingga cukup bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Biasanya yang dianggap relevan dengan kondisi saat ini adalah prinsip pengukuran fair value. Sedangkan penyajian yang dapat dipercaya atau faithful representation artinya angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi atau sesuai dengan fakta. Jika aset tersebut tertulis nilainya 1 juta, maka terdapat bukti yang menyatakan bahwa memang aset itu diperoleh dengan harga 1 juta, biasanya dalam bentuk kwitansi pembelian. Penyajian menggunakan historical cost dianggap memenuhi kualitas penyajian yang dapat dipercaya atau faithful representation. Perusahaan biasanya tetap menggunakan historical cost, tetapi untuk aset dan kewajiban finansial
Biasanya perusahaan menggunakan fair value. Berikutnya adalah asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi. Asumsi-asumsi dasar ini yang akan menjadi dasar dalam proses akuntansi. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam akuntansi, yaitu asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi. Asumsi unit moneter menyatakan bahwa dalam pencatatan akuntansi digunakan satuan mata uang, sehingga hanya transaksi yang dapat diukur dengan satuan mata uang yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tetapi informasi yang tidak bisa diukur dengan satuan mata uang tetap dilaporkan dalam pelaporan keuangan, tetapi di bagian informasi tambahan. Di Indonesia kita menggunakan satuan mata uang rupiah dan juga kadang disandingkan dengan satuan mata uang yang berlaku secara internasional yaitu dolar. Kemudian asumsi entitas ekonomi menyatakan bahwa kegiatan atau aktivitas entitas atau perusahaan terpisah dan berbeda dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Bentuk entitas yang biasa kita jumpai adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship, kemitraan atau partnership, dan korporasi atau perusahaan berbentuk PT, perseroan terbatas. Karena kita menggunakan asumsi entitas ekonomi, maka laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan atas transaksi ekonomi perusahaan, tidak termasuk transaksi pribadi pemilik. Misal untuk electrical expense, yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan hanya electrical expense perusahaan, tidak boleh termasuk electrical expense rumah pribadi pemilik perusahaan. Berikutnya kita akan melihat persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntansi kita mengenal persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maksudnya adalah total aset yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu dari liabilitas atau hutang dan dari ekuitas atau modal sendiri. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan operasionalnya untuk memperoleh profit. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban perusahaan atau klaim pihak lain terhadap aset perusahaan, biasanya dalam bentuk hutang atau kewajiban menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pihak lain telah menyerahkan pembayaran kepada perusahaan. Liabilitas ini dapat dilunasi dengan membayar menggunakan kas atau menggunakan barang atau jasa. Sedangkan ekuitas adalah klaim kepemilikan atas aset perusahaan setelah semua kewajiban perusahaan dipenuhi atau setelah semua hutang dibayarkan. Sekarang kita lihat komponen dari ekuitas atau equity. Komponen dari equity ada share capital, ordinary atau modal saham biasa yang menunjukkan jumlah yang dibayar oleh pemegang saham atas modal saham biasa yang dibeli. Tambahan investasi oleh pemilik akan menambah ekuitas atau modal perusahaan. Sebenarnya selain modal saham berbentuk saham biasa, juga ada modal saham berbentuk saham preference. Kemudian revenue. Revenue atau pendapatan yaitu peningkatan ekuitas yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Revenue biasanya menghasilkan peningkatan aset, tapi perlu diingat tidak semua yang meningkatkan aset adalah revenue. Contoh, kas bertambah.
Tetapi kas bertambah ini berasal dari penjualan saham perusahaan. Penjualan saham perusahaan ini bukan merupakan revenue, tetapi pertambahan aset yang muncul dari adanya tambahan setoran modal pemilik. Selanjutnya adalah expense. Expense yaitu kos aset atau kos jasa yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh laba. Expense akan mengurangi ekuitas perusahaan. Tetapi tidak semua yang mengurangi ekuitas adalah expense. Contohnya adalah dividen. Dividen adalah pendistribusian kas atau aset lainnya yang dimiliki perusahaan kepada pemegang sahamnya. Dividen mengurangi ekuitas, tetapi dividen bukan merupakan expense bagi perusahaan. Jika Anda membeli saham PTA, maka pendapatan Anda adalah dividen yang dibagi oleh PTA. Tetapi bagi PTA, dividen ini bukan merupakan expense. Demikian materi kita pada sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.